Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Mona berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan ceria. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 3. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita baca tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Mari kita baca bersama-sama. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita akan belajar materi tentang bernyanyi dan juga mengenal ruas bangun datar. Anak-anak, biar lebih semangat, mari kita nyanyikan lagu Membuang Sampah ciptaan Pak Ate Mahmud. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Nah anak-anak, jadi itu tadi adalah lagu Membuang Sampah ciptaan Pak Ate Mahmud. Nah sekarang coba amati syair lagu Membuang Sampah karya Pak Ate Mahmud berikut ini. Anak-anak, coba perhatikan gambar syair lagu ini. Nah, di situ ada garis yang bergelombang. Kemudian juga ada garis yang lurus. Bahkan ada juga lirik yang tidak bertanda. Nah, itu maksudnya apa sih Bu Guru? Nah, anak-anak, itu maksudnya bahwa dalam sebuah lagu pasti akan ada dinamika. Dinamika itu biasanya menentukan tekanan kuat dan tekanan lemah pada suatu lagu agar lagu tersebut dapat enak untuk didengar. Coba anak-anak bayangkan, jika sebuah lagu itu dinyanyikan secara keras terus, pasti tentunya tidak akan enak untuk didengar. Nah, kali ini kita akan belajar dinamika. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Perhatikan tanda dinamikanya. Tanda garis lurus berarti dinyanyikan keras. Tanda bergelombang berarti dinyanyikan secara lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan secara biasa. Nah anak-anak, sekarang coba perhatikan percakapan antara cicak dan kecoa berikut ini ya. Kita baca bersama-sama. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kotor, kecoa? Manusia selalu membuang sampah ke sini. Jika kamu manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah anak-anak, itu tadi adalah percakapan antara cicak dan kecoa. Ada yang tahu isi dari percakapan kecoa dan cicak tadi? Ya, di situ menjelaskan bahwa jika kecoa itu menjadi manusia, maka ia akan membuang sampah pada tempatnya. Nah anak-anak, dari teks percakapan tadi kita bisa menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak sehat, seperti kotor, sampah, kuman, dan bau.
Apa sih makna dari kata tersebut? Kita akan pelajari sama-sama ya. Kotor itu maknanya tidak bersih atau terkena noda. Sampah maknanya barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Kuman artinya binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Dan bau artinya sesuatu yang kurang sedap ditangkap oleh indera penciuman. Nah anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar berikut ini ya. Nah ini adalah contoh gambar dari rumah yang bersih dan sehat. Apa sih ciri-ciri dari rumah yang bersih itu? Nah yang pertama, tidak ada sampah berserakan. Yang kedua, debu-debu selalu dibersihkan. Yang ketiga, peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Dan yang keempat, rumah dicat dengan warna yang menarik. Berbeda dengan rumah yang tidak bersih. Coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari rumah yang tidak bersih ya anak-anak ya. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, sampah-sampah berserakan. Yang kedua, debu-debu tidak dibersihkan. Yang ketiga, peralatan rumah tangga tidak tersusun rapi. Dan yang keempat, cat rumah pudar. Nah, itu tadi adalah contoh dari rumah yang tidak bersih dan bersih. Nah, sekarang anak-anak pilih yang mana? Kalau Bu Mona tentu saja memilih rumah yang bersih ya. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah anak-anak, apa isi teks yang telah kamu baca? Apa saja akibatnya jika rumah itu tidak bersih? Ya, betul sekali. Isi teks di atas adalah rumah yang tidak bersih dan terdapat banyak kuman. Kuman dapat menyebabkan penyakit dan membuat badan lemah dan lesu sehingga kegiatan akan terganggu. Rumah yang tidak bersih bisa saja karena tidak dibersihkan. Sampah yang dibuang sembarangan dan tidak diolah akan menjadi tumpukan sampah. Tumpukan sampah inilah yang akan menimbulkan bau dan menjadi sarang penyakit. Nah anak-anak, coba kalian amati lagi gambar dari rumah yang tidak bersih. Nah di situ terdapat barang-barang seperti layang-layang dan juga potongan kertas. Nah hari ini kita akan belajar tentang ruas pada bangun datar. Nah contohnya adalah seperti ruas pada layang-layang. Nah anak-anak, jadi setiap bangun datar itu memiliki ruas garis. Nah, seperti yang terdapat pada gambar layangan ini. Ruas garisnya apa aja sih? Yaitu ruas garisnya pada E dan F, kemudian pada F dan G, kemudian terdapat pada G dan H, kemudian H dengan E. Nah, semua itu disebut sisi dari layang-layang EFGH. Nah, anak-anak, coba sekarang perhatikan potongan kertas tersebut. Nah, di situ terdapat bangun, jajar genjang, dan juga trapesium. Nah, pada jajar genjang, seperti gambar di bawahnya itu, nah itu ruas garisnya terdapat pada K dan L, kemudian L dan M dan N, dan juga N dan K. Nah, kemudian ada juga gambar bangun datar trapesium. Apa saja sih ruas garisnya? Ruas garisnya yaitu terdapat pada garis V dan W, kemudian W dan X, kemudian X dan Z, dan juga Z dengan V. Kemudian pada bangun datar persegi, ruas garisnya yaitu R dan S dan T,
T dan U dan V. Nah anak-anak, itu tadi pembelajaran pada hari ini ya. Ada yang tahu hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya betul sekali, kita hari ini sudah belajar bernyanyi dan juga menentukan ruas garis pada bangun datar. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran, Ibu sudah memberikan tugas ya. Silahkan kalian kerjakan. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua kalian. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.